anaknya bisa hidup sehat, bisa cepet bisa keluar gitu. Kita cuma berharap, aduh, semoga cepat dilepas ya alatnya. Welcome back. Welcome back. Tuh apa ini namanya? Live Vicariously Podcast. Live Vicariously Podcast. Jadi di episode sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengalaman lahirannya Leandro. Dan sekarang kita membahas yang terjadi setelah kelahirannya. Mungkin specifically di fase-fase newborn ya, dari zaman NICU. Oh ya, kita newbornnya mungkin kita bisa bagi beberapa part. Soalnya kita mungkin newborn kan sampai 3 bulan, 4 bulan gitu kali ya. Mungkin kita bisa extend sampai newborn ya 4 bulan deh boleh. Ya segituan lah. Jadi kita ada beberapa part nih dari untuk 4 bulan itu. Part pertama adalah part ketika dia di NICU. Betul. Which is itu bukan cuma soal 2-3 hari ya. Itu 17 hari sendiri. Ya jadi hampir 1 bulan. Terus habis itu baru newborn kita di Singapura. Sampai dia umur 2 bulan. Ya. Terus kita spend the rest of maternity leave, paternity leave, parental leave di Indonesia habis itu. Ya. Setelah 2 bulan itu sampai bulan ke-6. Dan di Indonesia pun dibagi-bagi, ada di Jakarta, ada di Bandung gitu. Ya, benar. Jadi ada bisa beberapa bagian. Yep. Mungkin kita ini kali ya. Ya, kita explore aja beberapa fase itu gitu. Jadi fase pertama adalah NICU. Jadi for context, basically kalau misalnya habis lahir ternyata anaknya ada masalah sesuatu, itu dimasukkan ke NICU untuk diobservasi dan dirawat lebih jauh. Jadi NICU itu sebenarnya Neonatal Intensive Care Unit. Jadi ya sesuai namanya aja. Kalau ICU biasa ya Intensive Care Unit untuk orang-orang yang butuh perawatan intensif gitu. Nah kalau ini intensif khusus bayi baru lahir, neonatal gitu. Kalau misalnya udah anak-anak udah bukan baru lahir, udah berapa bulan baru sakit, nah itu biasa masuk ke PICU, Pediatric Intensive Care Unit. Nah Leandro karena dari lahir langsung dia ke NICU. Iya. Gitu. Biasanya tuh kriterianya pertama adalah beratnya harus di atas 2 kilo ya kalau dia mau keluar dari ini NICU. Kalau soal prematur ya khusus. Jadi kayak NICU tuh orang bayi-bayi itu ada banyak alasan, ada misal jantungnya bocor atau memang ada kelainan lain, ada ada kelainan yang butuh perawatan intensif. Kalau Leandro itu kenapa masuk NICU? Karena dia prematur. Gitu. Benar. Prematur yang cukup awal lah gitu. Gitu dikatakan. Nah, dari awal kita dikasih tahu kenapa dia butuh perawatan lebih lanjut, dia prematur. Dan kan prematur ada yang lu nggak apa-apa gitu, mungkin prematur yang mungkin cuma udah 36 minggu, 35 minggu gitu, wow ini anaknya udah berkembang sempurna kok gitu, nggak masalah, nggak perlu NICU. Nah kalau Leandro itu dia beratnya di bawah normal, satu, yang kedua juga dia paru-parunya belum berkembang sempurna. Jadi dia masih kesulitan bernapas sendiri gitu. Nah makanya dari awal kita dikasih tahu untuk Leandro itu keluar bisa pulang ke rumah, kriterianya ada 2 tadi. Satu berat badan ya di atas 2 kilo. Terus satunya lagi kayaknya oksigen apa gimana ya waktu itu ya? Dia bisa napas sendiri tanpa bantuan oksigen, sama bisa nyusu. Ya bisa nyusu, itu lebih kayak observasi. Bisa nyusu dari dokternya, kriterianya itu. Kalau untuk bayi prematur 3 itu yang biasanya sulit gitu. Ya. Jadi mungkin kalau kita ngeliat Instagram teman-teman kita yang lahiran normal maupun sesar, abis lahiran bisa skin to skin, bisa peluk anaknya, bisa latching juga. Bisa mulai begadang ya, benar. Kan rooming in biasanya anak-anak kalau bayi baru lahir tuh ditaruh di kamar orang tuanya biar bisa orang tuanya belajar gitu. Benar. Megangnya gimana, gantiin popok, terus nyusu gitu. Jadi kita tidak melewati itu semua. Karena yang terjadi adalah setelah mungkin 2-3 hari ya, Olive di rumah sakit, Olive-nya boleh pulang. Tapi anaknya tidak boleh pulang karena masih di NICU.
Jadi ya kita ada period di mana ya kita beneran datang ke dia kayak menjenguk orang aja gitu Orang di sakit. ICU. Ada jam besuknya, disesuaikan dia jam feedingnya lagi jam berapa. Karena jangan sampai pas kita datang dia tuh lagi apa? Lagi tidur gitu. Sebenarnya waktu itu jam jam feeding itu karena mau sekalian belajar latching anaknya. Iya, Gitu. Kenapa kita nyesuaiin jam? iya, Jadi kalau di NICU eh, mereka kan ada by the booknya nih, dikasih makan 3 jam sekali. Mungkin kalau kan orang approach untuk ngurus bayi-bayi baru lahirnya beda-beda. iya, Ada yang yaudah semaunya anaknya aja nyusunya kapan, berapa banyak gitu. Sedangkan kalau di NICU kan kita satu ngejar berat badan supaya dia bertumbuh, kita bisa memastikan bahwa Iya. dia bertumbuh gitu. Yang kedua ya memastikan kebutuhan nutrisinya cukup gitu. Makanya dia ada jam-jamnya. Jadi ada schedule-nya tuh teratur, termasuk schedule ganti pampers, schedule nyusunya. Nah, makanya kita jam berkunjungnya sebenarnya ICU memang terbatas ya, nggak bisa sembarangan dan nggak bisa lama banget. Cuman karena NICU suster-susternya pada oh ya datang aja gitu. Iya. Tapi lebih bagus jam segini. Iya. Gitu. Waktu itu karena itu sih kenapa kita nyesuaiin jam feeding, karena mau belajar nyusu anaknya, karena kan dia prematur, masih pakai waktu itu baru lahir masih pakai selang NGT untuk nyusu, karena belum belum bisa, takut keselak karena dia Iya. napasnya juga belum bagus, masih pakai oksigen gitu. Jadi mau belajar nyusu. Iya. Gue nggak akan pernah lupa waktu gue pertama kali ketemu Leandro. Karena di hari yang sama setelah gue ketemu Olive, kan Olive kan masih kayak harus recovery di kamar. Dipantau, nggak boleh turun dari Iya. kasur berapa jam gitu. Jadi gua nggak boleh ketemu ke ruang bayi. Dan gue Jadi udah cuman boleh. dia. Jadi akhirnya gue bertemulah dengan anak gue. Pertama kalinya setelah semua drama Iya. kelahirannya. Iya benar. Jadi jam 2 tuh ketemu dia gitu, jam 2 siang. Samperin ke NICU, mana nih anaknya Iya gitu. gitu. Terus Siapa yang nganterin ke sana? suster ya deh kayak. Ada susternya. Ada suster. Iya kan Kayak kamu nggak aku tahu nanya- anaknya yang mana Aku gitu. nanya ke resepsionis aja, kan aku juga bahkan nggak tahu NICU di mana, Oh iya, iya. ya kan. Terus ditunjukin, ngeliat gitu kayak Oh anaknya yang ini gitu. ekspresi pertama tuh kayak apa ya? Oke, gue lega dan bersyukur anaknya lahir. Yang paling dominan saya tuh kasihan sih, gila sih. Kayak banyak banget yang ditempelin ke badannya dia. Mungkin kita share videonya nanti ya. Nanti boleh Ada lah foto kita, lah. ya kita share juga. attach lah. Iya kita lihat nanti lihat aja sendiri kayak gimana gitu, kayak kecil, merem, terus banyak banget alat yang ditempelin. Sebenarnya kayaknya banyaknya bukan yang terlalu gimana sih, kayak monitoring. Terutama monitoring, dia ada detak jantung, ada Iya. oksigen, Benar. ada tekanan darah, Dan jadi kayak ada infus juga deh. ada infus, jadi di Iya. kaki, tangan, Banyak banget lah pokoknya. punggung, dada, semuanya ada kabelnya. Ya. Dan nafasnya sih, gila nafasnya kayak abis lari gitu, kayak pas gue pegang mulutnya kayak jadi kayak ya ampun, lu nafas aja susah gitu loh. Gue kan nggak pernah masuk ICU ya, jadi kayak gue kayak aduh kok lu harus ngalamin ini sih gitu dari kecil gitu, kenapa gitu, kasian nafasnya aja berat gitu. Jadi kayak Ya. sangat terharu sih ngeliat dia kayak gitu. Lalu kalau orang lain kan kita image-nya kalau ngeliat bayi baru lahir, aduh gemes, aduh Iya. matanya mirip kamu, hidungnya mirip siapa gitu. Kita Benar. udah nggak mikirin kayak gitu waktu itu. Ya, anaknya bisa hidup Lucu. sehat, Mm-mm. bisa cepet bisa keluar gitu. Kita cuma berharap, aduh semoga cepet dilepas ya Iya. alatnya gitu. Gitu. Tapi kayak saat itu kayak itulah yang paling dominan gitu perasaannya kayak. Tapi kayak somehow ya udah gue inisiatif aja, gue pegang tangannya gitu. Pas gue pegang tangannya, gue fist bump, dia tuh ngerespon gitu. Jadi kayak berasa beneran udah terkoneksi gitu. Terus pas gue kasih tangan gue gitu, terus kayak sama dia tuh Ya. digenggam gitu. Si moro refleksnya bayi. Ya gitu. Jadi kayak berasa ada connectionnya lah gitu sama si Leandro gitu waktu dia masih kecil. Jadi kayak wow. Pagi waktu itu kita waktu itu belum kita kasih nama Leandro ya, karena termasuk nama itu baru mau kita pikirin di bulan Oktober. Tapi Dan- kita waktu itu udah ada beberapa pilihan nama yang kita suka. Kayak aku suka, cukup suka, kamu cukup Iya. suka. Terus termasuk nama tengahnya, nama belakangnya yang kayak usulan-usulan lah gitu. Benar. Dan sedikit side track dari itu, mungkin kita bahas sedikit tentang nama gitu ya.
Jadi kita ada beberapa perdiskusian tentang nama. Terus yang paling akhirnya kita sudah sepakat adalah kita mau singkatan inisial namanya adalah LLM. Enggak, awalnya tuh awalnya kita punya nama Leandro. Iya. Terus Oh, aku punya Maximilian. nama M belakangnya. Aku ada nama yang aku suka, depannya tuh inisialnya M. Jadi kita mau ya udah LM gitu. Iya. Terus abis itu nanggung nih LLM dah lagi Iya. hype gitu. Benar. LLM buat yang tidak bekerja di teknologi adalah large language model. Itu adalah sebuah teknologi yang saat ini mempower AI, generative AI yang seru-seru ini gitu. Ya Karena- pertama kali booming karena ChatGPT sih. Betul. Jadi model yang data science model yang kayak sebagai foundationnya ChatGPT itu namanya LLM. Betul. Gitu. Karena Dan- kebetulan gue kerja di bidang data Ya, dan dia kerja menggunakan LLM. AI products. Iya, betul Termasuk sekali. LLM dari Tentu saja. yang didasari oleh si LLM ini. Betul. Jadi kayak ini resonate banget nih sama kita. Gitu. Iya. Dan kayaknya LLM secara teknologi akan maju terus. Ya, tidak seperti teknologi-teknologi lain yang jadi ya udah kita cukup optimis lah dengan LLM ini gitu. Jadi ya udah akhirnya dari situ, dan ini juga sebenarnya agak-agak kepepet kenapa kita jadi harus mikirin namanya, karena harus dibikin surat kelahirannya gitu loh. Dan Supaya bisa bikin asuransi. bisa bikin asuransi supaya dia bisa diklaim. Jadi kita nggak bisa nunggu sampai dia Kalau balik. nggak, ya susah bayar rumah sakit. Bener. Boncos. Benar, karena jadi pas dia lahir itu pakai coverage-nya dia Olive. Tapi begitu anaknya di NICU kan sebenarnya pasiennya anaknya, jadi harus pakai polisnya dia gitu. Jadi makanya kayak kita butuh namanya, karena dari namanya kita jadi ya bisa ngurus paling penting Bisa ngurus asuransi lah surat, gitu. Ya, Di luar pokoknya surat-surat yang lain. akta lahir, paspor, karena tinggal di luar negeri gitu. Tapi yang paling penting asuransi, karena kalau enggak ya bakal mahal banget. Nanti mungkin Iya. di akhir kita spill kali ya berapa besar biaya Masih ada, asuransinya. masih ada bill nih, Masih ada, invoice-nya. gila banget. Nah terus ya udah akhirnya LLM udah kita ketok palu. Leandro Lucius Maverick. Leandro artinya pemberani, lion boy. Lucius itu artinya cahaya. Kita pengen dia jadi orang yang bijak. Dan Maverick. Nah ini mungkin gue personal karena kayak ya kita semua tuh sebenarnya punya keunikan gitu. Dan gue yakin Leandro juga punya keunikan, dan gak cuma Leandro ya, kalian semua juga yang nonton pasti punya keunikan. Dan gue mau Leandro tuh bisa hidup dan menjadi versi terbaik bagi dirinya sendiri gitu. Termasuk mungkin Menghidupi keunikannya dia sendiri. termasuk dalam skenario di mana keunikan dia bukan hal yang merupakan hal yang Wah, familiar wajar, dan kita normal. suka gitu loh. Gitu. Mungkin kita sebagai orang tua punya ekspektasi, oh anak gue pengen nanti gedenya suka apa gitu. Tapi ya Leandro mungkin akan suka hal yang completely berbeda. Dan ini mungkin kayak komitmen kita juga untuk yang menghargai pilihan dia nantinya gitu. LLM. Ya jadi akhirnya dapatlah si nama LLM itu. Tuh termasuk kita udah sempat tes nama juga ke dia gitu. Mau nggak dinamain Leandro? Dari pas di perut. Iya, dan pas lagi dia udah lahir kita sempat ada momen kita nanya ke Leandro Pas di NICU nih. di gitu. NICU. Mau namanya waktu itu pilihannya tuh kayak Leandro atau Gianluigi gitu. Tapi tiap kali gua mau Gianluigi Ada videonya nanti ada kita kayak tes. tangannya tuh kayak nggak Nah, mau. kita kasih gitu. lah videonya. Benar. Kalau Leandro mau, dia fist bump. Jadi kayak dia memang sudah menentukan nasibnya sejak kecil ya. Jadi ya udah ketok palu lah, orang anaknya udah milih. Ya. Benar. So ya jadi kejadiannya ya setelah itu ya kita boleh balik ke rumah. In a way malah jadi kayak getting the life a bit more ya. Kayak kamu juga langsung kayak mencoba untuk balik kerja lagi, ya gak sih? Iya, karena kan semuanya tiba-tiba ya. Gue juga kerjaan gue belum plan leave kan. Ini kan kalau maternity leave-nya lama. Kebetulan dari kantor gue dapet 24 minggu. Ya. Itu kan lama ya. Terus ini gue tiba-tiba gitu cutinya. Jadi kayak harus ada handover lah gitu. Jadi makanya sebenarnya di NICU itu untuk ya ada mungkin blessing in disguise gitu, karena gue jadi bisa nyapin gitu. Kalau misalnya dia nggak di NICU, kalau misalnya ternyata lahiran lebih awal dan normal, malah jadi ribet karena gue nggak usah ngurusin kerjaan dulu deh, satu ngurusin di rumah, tempat tidurnya aja belum siap, semua barang-barangnya dia tuh belum siap. Gitu loh. Orang baru 7 bulan, namanya kalau di Indo bahkan lebih parah lagi, 7 bulan baru mulai nyapin kan. Gitu. Pak Mali malah kalau di awal. Iya. Meskipun kita nggak ngikut-ngikutin banget, tapi kayak ya belum nyiapin apa-apa, intinya belum punya lemari baju gitu. Terus baju-baju belum dirapin, sebagian belum dicuci.
tempat tidurnya baru datang hari Minggu itu pas dia gue masuk rumah sakit itu baru datang, belum dibersihin, belum ada spray segala macam gitu-gituannya tuh belum ada gitu. Jadi dia di ICU ya bagus kita ada waktu spare untuk nyiapin apalagi ya yang kita belum punya. Terus nggak ada misalnya makanan kan ada makanan-makanan khusus buat ibu baru melahirkan tuh biar lebih ciapo, biar lebih energetik lah, mengembalikan energinya gitu. Itu gue juga belum ada segala macam ASI booster lah apa gitu-gitu belum ada. Jadi waktu itu malah sibuk nyiapin itu juga gitu, bukan cuma soal kerjaan, tapi salah satunya juga kerjaan. Terus kita juga jadi berdua lagi, jadi couple lagi gitu, mungkin connect. Karena gue juga lebih feeling more about myself, karena pas hamil kan lo kayak mungkin hormon hamil terus kayak bawa perutnya kan gede berat gitu kemana, terus gue kayak jadi mulai alive lagi gitu. Meskipun sudah mulai waktu itu kita hunting the golden liquid colostrum, aduh gila ya sudah mulai, itunya udah mulai, tapi yang lain-lainnya pretty much bagian mempersiapkan kedatangan bayi tapi tidak hamil gitu. Tapi bayinya sudah ada. Dan yang related sama itu ya tiap hari abis pumping nganterin ke rumah sakit. Itu tiap pagi. Kadang-kadang kita malam juga nggak sih? Iya, sekali ya, tiap hari pasti datang. Tiap hari pasti datang, kayak awal-awal kita 2 kali, terakhir lama-lama sekali kali ya. Iya. Itu kayak buat gue itu hal yang paling gue tunggu hari itu gitu. Kayak udah perkembangan apa lagi ya hari gitu ini? Kayak udah dilepas belum ya oksigennya? Susunya udah naik belum ya? Bener. Hari ini kasih susu berapa? Oh ya 30 mili. Oh ya besok berapa? Hari ini masih ke 30 mili lagi. Pas dia disinar. Aduh mudah-mudahan udah lepas ya sinarnya ya, gitu. Terus yang kayak beratnya berapa? Oh hari ini beratnya turun 10 gram. Oh besok naik 70 gram. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak benar-benar bisa belajar buat menikmati prosesnya sih gitu. Hal yang kecil-kecil kayak gitu. Kalau sekarang kan ngeliatnya kayak anaknya udah bisa jalan apa belum? Beratnya naik berapa kilo gitu. Kayak dulu beneran kayak hal-hal semikro itu tuh kita tungguin, dengerin, syukuri, termasuk ada setback juga ya kalau misalnya hasilnya nggak sesuai yang kita mau gitu. Yang kayak ternyata dia waktu disinarin bilirubin lebih lama daripada yang diperkirakan kan awalnya. Sama waktu pas awal oksigennya wah bagus nih, mungkin minggu depan udah bisa lepas gitu. Apa besok udah bisa lepas. Ternyata pas dicoba belum nih, masih belum naik turun. Jadi kayak awalnya udah ada harapan belum. Jadi kayak wing. Benar. Jadi kayak benar-benar naik turun sih prosesnya gitu. Ya, dan kecil-kecil gitu ya, hal-hal yang kita nggak ketahui sekecil kayak hari ini minumnya udah lebih banyak yang dari disuapin daripada yang dari selang gitu. Benar. Ya. Buat gue sendiri juga itu beneran kejadian mengagetkan sekali ya, karena awalnya kan estimasi lahirannya bakal awal November. Jadi tuh gue udah ngatur jadwal training, jadwal kerjaan gue tuh untuk kosong di 3 minggu di November itu. Bahkan 4 minggu lah, jadi kayak akhir Oktober sampai pertengahan November. Jadi kayak gue udah ngatur jadwal training gue, karena di industri training itu akhir tahun tuh hampir selalu rame. Jadi gue udah ngomong sama klien gue, tanggal segini gue block leave, gue gak bisa diganggu. Jadi tolong sebelum atau sesudahnya gitu. Yang artinya bulan September dan Oktober tuh penuh banget kayak tiap minggu. Karena dimaksimalkan juga ya. Iya, karena bahkan kayak Oktober tuh aku nyata dari 22 hari kerja tuh kayak 15 hari ya pada training gitu. Banyak banget bulan itu gitu. Jadi kayak dengan kelahirannya si Leandro ini kayak wah kacau sih. Kayak justru anaknya pas lagi anaknya belum keluar ICU masih oke. Gitu, karena ya nggak ada anaknya kan. At least Olive ya gue tinggal di rumah sendiri gitu. Ya, gue juga makannya udah pakai catering aja, nggak keluar rumah. Karena kan masih belum fit banget ya buat ngapa-ngapain sendiri. Benar. Dan gue jadinya balik kerja dulu buat beresin handover. Iya. Dia pun nggak bisa benar-benar kerja full juga ya kalau bukan handover ya, karena kan ya udah harus pumping apa segala macam. Harus ke rumah sakit tetap meskipun kerja ya gitulah. Ya. Jadi sudah akhirnya perlahan tapi pasti situasinya sudah semakin kondusif, semakin dapat lampu hijau, bisa Ya udah dilepas semua oksigennya, udah dilepas, tinggal observasi aja nih, belajar nyusu gitu.
tinggal belajar nyusu aja nih anaknya. Oh iya udah mulai bisa nyedot. Benar. Oke, udah mulai belajar pakai botol. Kalau nggak bisa nyedot pakai botol. Oh mau nih pakai botol gitu. Tinggal belajar aja Benar. memastikan terakhir. Ya seminggu terakhirnya ya lebih kayak memastikan kondisinya oke aja. Dan speaking of belajar, mungkin itu blessing in disguise-nya di NICU. Karena satu tadi ya Olive sempat bahas tentang keteraturan. Kan kayak mereka dia di feedingnya 3 jam sekali. Terus kayak dosisnya tuh bener-bener dipantau. Jadi kelihatan gitu pertumbuhannya berapa gitu. Ya, gue nggak against yang lebih kayak reaktif, anaknya mau berapa kasih aja apa gitu ya. Tapi kayak gue mungkin ini personal preference juga, gue suka predictability dan structure. Jadi ngeliat kayak gitu tuh, oh kayak gitu loh bisa ngasih makan anak gitu loh. Dan kita tinggal ngikutin ritmenya di rumah. Bener, tinggal bisa ditambahin, dikurangin, frekuensi jamnya tuh bisa lebih pas gitu. Dan mungkin itu juga yang membuat Leandro tuh lumayan gampang juga secara cycle, karena mungkin dari kecil udah terbiasa ya. Dan itu memudahkan kita juga ketika dia nangis, kita kurang lebih tahu itu apa. Ya. Karena kayak nangis bukan jam feeding gitu. Benar. Atau nangis deket jam feeding, oh lapar nih gitu. Benar. Gampang, lebih gampang sih, lebih ketebak. Benar. Dan gue nggak tahu kamu juga apa enggak. Gue sendiri sih jadinya belajar banget tentang ngurusin anaknya, karena jadi ngeliat kan depan mata gue ganti pampers kayak gimana. Dan ini pro ya suster NICU gitu, Iya, bukan gitu loh. suster biasa yang ngambil, mungkin yayasan juga pro, cuman ini kan yang lebih pengalaman yang medis. Bener. Gitu. Yang literally kayak lu kalau misalnya pakai tisu basah, lo mesti mulai dulu dari bagian sebelah atas ke bawah, terus dari kanan ke bawah, kiri ke bawah, udah gitu baru yang di belakang. Karena jangan sampai udah ngelap dubur tapi kayak jadi ngelap ke depan, terus kadang kan jadinya kecampur, jadi kayak tidak steril. Terus juga kayak gimana mandiin supaya kayak pas lagi mandiin tuh anaknya nggak kedinginan. Apalagi kan anaknya kecil ya, jadi mungkin Benar. megangnya lebih hati-hati gitu. Jadi kayak gue banyak belajar langsung gitu kan, oh ternyata kayak gitu caranya. Jadi kayak tidak sesusah itu, dan jadi tau lah kayak kasarnya kayak best practice itu kayak apa buat ngurusin anak. So ya, akhirnya sebelum keluar ada last decision, kita menyunat dia. Karena Emang kita planning kan? iya, kita planning. Kita belum ngomongin aja ke Iya. dokternya. Ya akhirnya karena kita belum ngomongin, baru hari terakhir banget gitu. Kayak paginya ya, dia bener-bener disunat paginya. Gitu. Udah, ya waktu itu gue nemenin ke ruang operasi, lucu juga gitu, kayak kecil-kecil anak gue dibawa dari NICU pindah ke ruang operasi. Lihat dia kayak, Leandro kuat ya, mau disunat ya gitu. Terus kayak dia dibius. Anaknya sih cuma tidur doang. Iya. Jadi kayak beneran. Keluar juga cuma tidur doang. Iya. Gitu. Udah dioperasi belum, nggak tahu. Iya. Pas dilihat. lagi ganti pampers baru, oh iya ternyata udah dioperasi gitu. Enak banget sih sekarang teknologinya. Penyunatan tuh udah makin cepat ya gitu. Terus ya akhirnya hari itu dia berhasil pulang. Gila ya hari itu ya, emosional juga ya. Bisa gendong dia pertama kali di rumah. Ya, kasih lihat Leandro, welcome home gitu. Betul. Kita udah siapin semuanya. Ya. Station ganti bajunya, ganti pampersnya, Ya. kasurnya. Terus ya biasa dia mulai nangis-nangis. Terus kayak waktu itu sih rasanya masih kayak happy-happy terharu gitu. Dan dia masih newborn ya, jadi kayak masih tidurnya masih panjang gitu. Pokoknya oh Ya. ya kita punya cycle 3 jam. Dia feeding, bangun, kasih minum, gua harus pumping. Terus habis itu kita bebas tuh mau ngapain tuh 1 jam, Ya. 2 jam gitu. Ya, betul. Itu masih oke mau keluar makan dulu, asal balik sebelum jam segini ya gitu. Ya. Oh, dan by the way kita waktu itu nggak ada ART ya. Jadi ya kita berdua aja. Dan belum ada orang tua datang Benar. support. Jadi beneran kita ngurus berdua tuh. Bener-bener yang berdua banget kayak Seminggu lebih ya? 1-2 mingguan gitu lah ya. Setelah pulang dari NICU gitu. Terus kamu juga masih ada training segala macam online tapi ya? Iya benar-benar waktu itu gue masih ada training online. Jadi selama gue masih ada di Singapura waktu itu masih kepegang lah gitu. Jadi pas training online ya si Olive standby, kan dia udah maternity leave gitu. Tapi ya di luar itu ya gue bantuin jaga juga gitu. Ya. Terus ya gue ingat banget waktu gendong dia gitu. Kayaknya gue jadi memiliki apa ya, ikatan yang lebih besar gitu sama dia. Waktu bisa meluk dia, gendong dia gitu. Terus gue jadi punya newfound meaning ketika gue ngedengerin lagu You'll Be In My Heart gitu. Itu original soundtracknya Tarzan. Terus kayak ternyata pas lagi dinyanyiin tuh kayak wow, this is so deep gitu loh. Bener-bener merasa
Itu kan lagunya maternalnya, sebenarnya kan kayak lagunya antara si ibunya si Tarzan yang King Kong itu, yang gorila itu sama Tarzan kan. Tapi pas lagi gue ini tuh kayak bener-bener berasa gitu. Liriknya lumayan dalam sih, apalagi kan ngelihat dia Mm-mm. waktu itu kecil, Iya. terus masih di dalam box disinarin apa segala, banyak selang, tidak Yoi. berdaya gitu. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can be broken. I will be here, don't you cry. Jadi dengerin itu kayak gue, entah kenapa gue berlinangan air mata, gue bersyukur banget gitu for that bonding. Yang dimana kayak gue nggak tahu kayak is it skin to skin or anything gitu, kayak buat gue ya bisa aja kita sebagai papa, sebagai ayah tuh punya bonding gitu. Kalau kita tuh mengizinkan diri kita tuh untuk bener-bener di Feel present gitu. dan merasakan perasaannya tuh apa gitu. Ya, terutama di sini kayak gue pengen ngobrol juga sesama bapak-bapak, sesama laki-laki gitu. Kayak I think for so long kita dididik untuk kayak keras, stoik, yang dirasain gitu, kuat aja gitu. Tapi kayak akan ada momen-momen dimana kayak hati lo tuh terpanggil, dan buat gue saat itu tuh momen dimana hati gue terpanggil dan ya I let it loose, dan menjadi momen yang sangat berharga buat gue sama Leandro gitu. And buat gue juga witnessing that is very beautiful for me. Jadi it's very special and very beautiful. Bahkan sampai hari ini tiap kali gue gendong Leandro itu lagu yang gue nyanyiin buat dia gitu. Dan gak akan pernah lupa. Mungkin suatu saat kalau dia married, pasang lagu itu aku nangis kayak terharu. Ya dia di hubungan ini gue yang lebih menye. In case tidak tahu. Ya. Mungkin sudah nyadar penontonnya. Ya mungkin kalau pertama kali denger nggak tahu, tapi kalau udah denger beberapa kali, sayalah yang lebih sering mengonsumsi bawang. Ya. Ini udah Which is bener juga. Bawang goreng. Bawang goreng ya, kamu juga suka. Favorit. Ya jadi begitulah, kayak I think ya gue sih gue bersyukur lah, kayak gue punya kerjaan yang fleksibel, jadi kayak gue bisa atur ini semua gitu. Gue sincerely wish paternity leave bisa lebih panjang, kita cowok-cowok bisa lebih dikasih kesempatan buat ngurus anak kita bisa bonding, dan kita bisa benar-benar ya itu take some time untuk take care anak kita gitu. Karena itu penting ya sebenarnya buat anak melihat bapaknya itu terlibat, mau Iya. anak cewek mau anak cowok. Iya, Kan benar. kita bisa bahas terpisah nanti. Wah itu topik yang gue lagi sangat tertarik The bahas. presence of a father in the lives Iya, of a child gitu. ya, true. Ya, ternyata membahas fase NICU cukup panjang ya. Ini udah keluar dari NICU kan? Baru keluar kan? Oh, baru keluar. Jadi kayaknya mendingan kita save for the next episode aja bagian selanjutnya. Oke lah. Sebelum itu mungkin kita spill. Spill apa? Berapa sih tagihan rumah sakit kita waktu itu? Boleh lah. Bisa Berapa? dilihat sendiri. Jeng Invoice-nya. Dan ini baru NICU-nya Leandro ya, jadi kayak belum termasuk biaya rumah sakit. Aku lupa 45.000 per Aku. 60.000 ya? 40, 45 ya? 40-an ribu. Pokoknya aku inget 600 juta rupiah aja ya, segituan. betul. Ya, Untuk 17 hari. 17 hari. Treatmentnya tapi dia banyak sih, karena dia ada pakai high flow oksigen, ada yang dari mulut Iya. gitu. Terus ada infus tentu saja, ada disinar bilirubinnya, Ya. terus termasuk sunat, Oh iya, sunat juga ada. ada ya. sunat, terus Sunat 2.000 kayak nggak salah. ya. Jadi treatmentnya memang lumayan banyak sih waktu itu. Terlepas yang standar ya kayak NICU kan dijaganya, jadi bukan yang berapa anak satu suster gitu. Ini susternya banyak, susternya keroyokan gitu. Iya benar. Dan Yang 24 jam. memang, ya 24 jam intensif gitu. Dokternya juga spesialis, termasuk biaya dokter spesialis neonatologi di Singapura. Ya, dan dokter kita ternyata setelah kita kepo-kepo one of the best di Singapura, yang kayak hampir setiap beberapa orang yang anaknya berkebutuhan khusus pas lahir, dokternya dia gitu. Dan katanya waktu kita cerita kayak kita tuh dokternya sama dia. Terus kayak teman kita yang anak yang pakai dia juga kayak, wah gila lu beruntung banget karena dia tuh jago banget dan sangat high demand gitu. Ya nggak gampang dapat dia. Padahal kita nggak request nggak apa gitu. Iya. Ya, I think Dan dia terkenal menolak pasien ketika anaknya udah oke, jadi kayak udah lu nggak usah ke gua lagi. ya. Jadi Dokternya segitu ramainya dia.
Kayak udah nggak usah datang ke gue lagi, lu cari dokter yang deket rumah lu aja gitu. Ini anaknya cuma vaksin doang. Benar. Dan dokter ini keren karena ini sedikit side conversation sekaligus menutup tips juga. Kayak orang itu menurut gue keren, dan ini berapa kali gue udah nonton back by research-nya. Kayak ketika dia itu bisa memiliki friendliness and competence. Dia jago dan dia friendly. Gitu. Nah, seringkali nih kalau ketemu orang-orang yang expert, dokter-dokter expert, itu kompeten. Tapi kurang friendly. Dan kurang friendly-nya itu bukan yang soal kita mau diajak hahaha, lu hobi apa gitu. Kadang-kadang kalau ngomong langsung aja kayak kita padahal kayak ya kita mau dijelasin dong, kita juga mau denger dong. Tanya kita dong gitu, kita mau nanya apa gitu. Karena ada dokter kayak, ya udah ya, oke ya, bla bla gitu. Ya ini gini ya gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita nggak merasa mendapatkan empati tersebut gitu. Jadi tiap kali ketemu dokter itu jadi faktor yang sangat menentukan gitu. Jadi itu juga nanti bisa jadi pertimbangan dan tips juga buat teman-teman di sini yang dokter yang nonton, it matters a lot buat pasien gitu. Apalagi kayak kalau kita ngadepin situasi kayak gitu. Tapi memang kebetulan kondisinya Leandro lumayan sesuai on track aja, jadi ya nggak ada yang komplikasi lagi, ada apa komplikasi lagi yang kayak dia harus deliver bad news yang gimana. Jadi memang dia assurance dan memberikan assurance dan memang terjadi. Benar. Anaknya oke aja. Benar. Karena dokter kita terlalu friendly sih awalnya. Pas lagi lahiran, lu bayangin ya, pas lagi lahiran keluar anaknya, dokternya nyanyi happy birthday woy. Happy birthday to you, happy birthday to you. Terus gue kayak yang baru ngeden nih kayak Kenapa dia nyanyi? Oke. Iya. Terus nyokapnya dia yang nemenin gue lahiran kayak juga ikut nyanyi padahal sambil ngerekam. Emang kocak sih, jadi untung dia jago ya. Karena kalau enggak kan kita juga jadi khawatir, kan ini dokter legit apa enggak gitu. Tapi ternyata legit, jadi kayak oh ya puji Tuhan lah. Oke, so that's the story of newborn dari keluar NICU dan segala keberlikuannya. Kita sharing bagian dari kita reliving the experience, termasuk juga in case lo menghadapinya. Ya, semoga ini bisa menguatkan lo lah. See you in the next episode. See you.